intelektual. 1, 2, emosional. Ini bicara mengenai apa? Oh, berwawasan. Jadi kita tidak bicara apa itu kecerdasan melulu. Dan bagaimana kepala sekolah itu menerapkan unsur-unsur yang ada dalam kecerdasan intelektual dan emosional. Intelektual itu kan ada 7, emosional itu dapat yang tadi Bapak sebelum sampaikan. Itu yang dipegang. Bukan sebaliknya membicarakan konsep, itu bukan zamannya lagi. Karena topik besarnya, jadi kita lihat topik besarnya. Itu memang penting juga, tapi tidak terlalu penting karena topik besarnya adalah kepemimpinan kepala sekolah, berwawasan, kecerdasan. Kecerdasan intelektual itu indikatornya dapat dilihat dari 7 hal misalkan, atau mungkin 8, atau mungkin 9. Ya. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa kepala sekolah dalam kepemimpinannya dia menerapkan indikator-indikator tadi seperti penempatan dan penyaluran. Ya. Apakah ada kasih sayang di situ kah? Atau tidak? Ada empati di situ kah? Tidak. Itu juga penting, tapi yang terpenting adalah karena ini kerangka berpikirnya adalah kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan pikiran, kemampuan kita, ya, mentalitas kita di dalam rangka mengambil keputusan bagaimana cara kita menempatkan orang, merekrut orang. Oh, ini dia harus, ini cerdas dia ini, tidak pakai emosi gitu, belum. Nah makanya dilengkapi lagi, tidak cukup dia cerdas, perlu juga ditambah dengan kecerdasan emosional. Emosi itu kan perasaan, baru terjadi emosi diimplementasikan. Jadi kita bicara mengenai bukan perasaan, tapi perasaan itu yang harus diimplementasikan dalam memimpin sekolah. Misalnya relasi. Kepala sekolah yang baik itu kepala sekolah yang bisa membangun relasi dengan siapa saja. Oh, relasi di dalam antara betul satu. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hubungan di dalam sekolah itu tidak beres akan berdampak kepada kekerabatan di dalam itu, kekokohan di dalam itu. Dan kalau tidak kokoh, tidak bersama, borong-borong dan bicara mutu. Ya, kemarin Bapak sampaikan gambar pertama itu. Itu sebenarnya yang mewakili isi dari buku itu yang PPT-nya. Terus bandingkan dengan ada simpati, ada empati. Simpati merujuk kepada ketertarikan sesuatu hal. Sementara empati lebih daripada itu. Yang kemarin Bapak contohkan, duduk beko sampai 2:30. Ya. Terus dia menangis, kita dampingi. Saya suruh majelis satu dengan Maitua. Kasihan mama itu menangis setengah mati. Betul. Iya. Padahal waktu hidupnya juga tiap hari bertempur. Karena pacar juga ada sedikit mirip-mirip, toh? Iya. Di pohon wapi dia disiksa, nah itu bapak. Iya. Maksudnya itu manusiawi. Ya, oleh karena satu dan lain hal. Jadi besok itu kita bicara mengenai kecerdasan spiritual. Bagaimana cara menerapkan kecerdasan itu di sekolah? Ya. Oh, sudahkah diterapkan di sekolah? Ya, sudah. Contohnya apa? Sehingga buku ini lebih pada bagaimana menanamkan kepala sekolah yang berkarakter. Ya pakai itu 8 buku ini, bab ini yang harus dipakai supaya sejalan dengan MBKM begitu. Cuma karena buku ini juga sebelum ada BKM, jadi ya dirancangnya dari jauh-jauh hari. Mari kita bicara mengenai bagaimana membangun komunikasi pimpinan bawahan. Apakah ini ada hubungan dengan tadi?
Ada? Apa itu? Relasi. Di dua mata kuliah sifatnya substansi. Nah, luarannya adalah semua calon-calon kepala sekolah atau sudah kepala sekolah ini semakin banyak dapat masukan. Contoh, bagaimana ya? Ada bawahan dan staff. Bapak, tidak pakai bawahan dan staff, bahkan saya pakai staff gitu. Untuk menghilangkan mindset kita. Seolah-olah satu yang lebih hebat, terus bawahannya itu harus tunduk. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, bawahan dengan pimpinan yang tertinggi itu puncak, itu harus secara hierarkis.